adalah produk lama yang akan kita bangkitkan lagi. Itu kita kan perlu mempunyai daya tarik tersendiri dan harus bisa jelas penyampaiannya. Menurut saya gini, apa yang kita susun bareng-bareng kemarin kemudian disusun oleh Mas Harun itu bagus. Alangkah baiknya ketika kita penyampaian kepada peserta, kita jangan pernah pesimis, jangan sampai kita merasa tidak ada peminatnya. Karena kita emang kita ada di sini, kita harus ada pembeda yang untuk menarik peserta. Meskipun itu entah 5-10 orang, itu ada sebuah awal, tapi itu akan membuat ketagihan mereka dan menggeret semua. Jadi menurut saya seperti ini. Nah, ketika kita mempunyai sebuah produk dan kita harus menampilkan produk itu sebagaimana menariknya dan sebagaimana bisa mudah ditangkap peminatnya, itu kita harus mengemas produk itu. Meskipun produk itu terdiri dari beberapa metode, tapi untuk kita menyampaikan ke pemula, itu ada gayaran pemula, madya, utama, atau nanti ke jenjang berikutnya keindahan suara irama ke klasik, itu kita harus mempunyai suatu slogan atau kata yang bisa disampaikan. Contoh ibaratnya seperti ini, kututku atas melok ini irama gayaran pemula, itu harus mempunyai apa, kriteria apa. Kita harus menjawab dengan simple dan bisa dipahami. Kalau menurut saya pribadi, saya bandingkan dengan yang saya kemarin saya ikut ke penjurian di Irama Pakem, dan di sini saya belajar memahami apa yang kita susun bareng-bareng. Itu ada sebuah kelebihan. Kelebihannya adalah kebijakan yang bertoleransi tapi bersifat jelas untuk menentukan burung yang berkualitas yang bisa diapresiasi, karena tidak ada diskriminasi, semua dapat dinilai. Tapi untuk penyampaian produk kita ini yang kita akan munculkan, kita emang harus memberikan ibaratnya penjelasan yang simpel, sosialisasi yang simpel dan bisa mudah dipengerti meskipun itu belum pernah suka burung atau belum pernah memiliki burung, karena itu mempunyai daya tarik tersendiri. Contoh, menurut saya pribadi, kita suara perkutut yang kita ambil cetok, dunung, dan catas. 3 poin itu dulu kita perkenalkan. Cetok sudah jelas, intonasi tun ketekuknya sudah jelas, dunung jelas, kejelasan bunyinya, hun keteknya jelas. Kemudian catas adalah itu mencakup dari nyaring, lantas, tembus. Kemungkinan begini, kalau saya harap untuk juri-jurinya yang akan kita ambil ada 2 poin yang kita ambil, basic mental juri dan basic marketing. Karena basic juri ini adalah mental ketika di lapangan, itu jangan sampai kita terpengaruh. Mbah koncone, iki apik. Oke, dari buk menawa ana sing nyangoni. Nah, ini adalah itu loh. Jadi penyakit itu harus kita benar-benar kita bangun. Yang kedua adalah marketing. Juri yang kita pilih harus bisa marketing. Ketika ditanya, kita harus bisa menjawab secara singkat dan jelas. Dan kelebihannya adalah untuk selengkapnya metode itu nanti kita pahami dulu juri-jurinya dulu. Metode yang dari catas dan lainnya lingkupnya kayak angkatan tengah dan itu yang perlu dipahami adalah juri-jurinya dulu. Tapi penyampainya ke masyarakat harus simple dulu. Nah, nanti kalau sudah ini nanti akan menarik. Dan saya sayangkan jangan pernah kita pesimis untuk mengeluarkan produk baru yang ini mungkin produk lama kita bangkitkan lagi, karena kita harus menjaga kualitas Jogjanya itu loh. Nah, jadi jangan sampai pesimis kalau menurut saya, ngapunten gitu. Jadi jangan sampai kita pesimis. Penjabaran dari Mas Harun, rank-rankingannya itu bagus. Cuma itu kita dalami dalam bentuk lingkup juri dulu. Nah, ketika dalam juri semua itu sudah paham, kita harus mempunyai ketentuan dari juri-juri. Yuk kita kerucutkan untuk marketing. Nah, istilahnya seperti itu.
Nah, nyun ngapunten mboten mawon tambahan kula. Saya bisa tambahin. Sebenarnya saya di perkutan itu kalau keluar kota itu kalau Jogja Devin itu yang diinginkan tuh ya yang irama sebenarnya. Soalnya itu memang barometer Yogyakarta itu irama. Jadi memang harus ada ini irama itu memang harus ada segera muncul memang itu. Memang banyak dari teman-teman luar kota itu ya saya bukan keminter ya tidak ya. Banyak yang bertanya sama saya dari sampai Lampung sampai Blitar itu iya ya. Itu banyak WL1 gimana menginginkan seperti itu sebenarnya itu dari kota itu. Karena apa Solo dan Jogja itu identik dengan irama. Itu. Saya setuju Mas Agung tadi. Harus diawali dengan jurinya dulu paham dan istilah-istilahnya nanti kalau bisa ya disederhanakan. Jadi nanti istilahnya jangan terlalu banyak. Kita nanti menyampaikan pada pemula-pemula yang ingin memelihara butut dan ingin menampilkan butut nanti malah dia bingung untuk memahaminya. Istilahnya kalau mungkin bisa kita sederhanakan lagi itu paling dasar kriterianya seperti apa, 3 macam atau apa ini yang bisa mencakup burung Anda bisa masuk ke kelas sebagai berikut. Nah nanti kedepannya kita harus menyiapkan juri-jurinya dulu untuk paham apa yang akan kita tampilkan, penilaiannya irama atau apa itu harus paham dulu karena nanti yang paling kena dampak itu untuk pertanyaan itu mesti para juri. Ini apa yang harus dinilai itu kok bisa ini dapat sekian itu kan ya mungkin nanti panitia, mesti jurinya harus menyampaikan bisa menjelaskan secara detail. Dan nanti kalau kita belum memahami aturan-aturan mainnya kan ya gak repot. Jadi mungkin itu aja. Soalnya di luar sana tuh banyak sesepuh kita yang tahu irama ya. Jadi kalau kita itu kalau mengeluarkan produk kalau tidak sesuai dengan kriteria irama ya saru kita sendiri loh istilahnya. Jadi misalnya di YouTuber karena berirama ya yang irama jangan banyak ya Lampung itu orang Jawa semua ya. Siapa nanti koordinasi dulu sebelum kita menginjak memberikan tangke nanti koordinasi di wawasan sama di koordinator satu. Baik, jadi kita mana gini guys ya, saya jawab ini. Nah, jadi satu patokan, satu. Iya. Nanti yang cari koordinator juri semua mau Mas Reti atau Mas Arone sebagai koordinator juri. Juri ada 4. Mau Mas ini patokan ini baik. Bisa dipahami kabeh. Kemudian jenengan ono pemain ono ya apa bukannya protes kok undang-undang iki masih iki lho katanya iki lho irama iki gitu ya udah nek ora malam tolong aja dengan anu wae ngomong karo koordinator juri. Nah inilah ya untuk Pak Rohil terakhir kali kalau memang itu peserta tanya sama juri kurang jelas atau kurang malam ngomong ke koordinator juri. Nah itu nanti saya dia mengambil sama Ocean saya bersama tapi kan mungkin kan patokannya nanti di atas aturan jenengan yaitu tadi apa dulungin apa itu ngomongin nanti itu memang dipahami ya dipahami dari pemain itu selanjutnya biar tahu nanti ya dari koordinator itu ya udah itu aja masih gitu sih dan yang menggunakan sedikit nggak lagi gimana sedikit tetap diromong dulu. Iya, memang harus Terus jelas ya. Jelas suaranya banget. Nah, terus itu terus ya atau berapa sudah monggo nanti kan. Kurang jenengan ditakoni karo pemain, ya kok jawab kuwi wae. Kurang ngomong orang pas, ya ngomong ragu sebagai koordinator juri kan. Ya kita aja mau nambahin. Ya bener lho emang. Tapi kalau biasanya nek kecoan ya boten niku. Ya sebenarnya saya nambah sedikit. Kita sudah 2 kali cantel-cantelan di PEMI. Ya, yang pertama itu
saya menggunakan sistem penilaian 1520, duduk, medoti, sama manggung. Yang mana ketika burung itu di atas gantangan, nah itu Mas Harun itu sudah mulai menilai dari yang sisi itu tadi ya, betul ya Mas Harun ya. Nah, kenapa saya buat itu? Jadi biar pemula itu juga seneng dengan nilai 1520, dan juga Mas Harun juga melihat mana nomor gantangan yang memenuhi kriteria duduk, medoti, sama manggung. Nah itu yang pertama. Yang keduanya itu Pak Uri, kita sudah melakukan penilaian dengan sistem 1 kali bunyi nilai 1. Yang kedua ya, itu juga harapan saya kenapa biar pemula itu juga biar paham. Jadi kita nggak langsung memang ke irama kemarin Pak, kita nggak langsung ke irama karena Pak di Jogja ini sistem penilaian ada 2. Ada yang biasa teman-teman komunitas menggunakan 1 kali bunyi nilai 1, ada yang menggunakan juga penilaian duduk, medoti, sama manggung nilai 1, 5, dan 20. Nah itu kenapa saya lakukan itu kemarin di Penny dengan 2 kali cantel-cantelan, biar mereka-mereka ini nggak asing dengan yang produk baru. Tapi ketika itu dilaksanakan, Mas Harun itu udah bisa menilai, dan Mas Harun juga melihatnya juga dari hasil nilai yang ada di juri-juri yang lain gitu. Jadi oh iya, dari angkatan yang ini cocok ini. Nah ya memang belum lama ini saya menyebarkan angket itu. Jadi ketika kita cantel-cantelan kira-kira penilaian mana yang disukai gitu. Memang ada beberapa yang suka sama dengan penilaian 1520 medot, duduk, medoti, sama manggung. Dan ada juga yang suka dengan 1 kali bunyi nilai 1. Ya itu nggak apa-apa, itu kan apa ya namanya angket, itu kan keinginan teman-teman gitu kan ya. Nah nanti itu kan bisa kita kita kolaborasi di dalam Gayaran Ngayogjan. Ya itu nanti mungkin Mas Harun yang bisa ini Mas. Jadi dengan sistem penilaian 1 kali bunyi nilai 1 sama dengan sistem yang duduk, medoti, sama manggung. Nah itu kan sudah ada di dalam di pemula itu tadi. Nah cuman ya mungkin kalau kita yang kemarin tuh menilainya dengan angka gitu Pak, ya mungkin untuk ini dengan tanda centang gitu. Sebenarnya ya centang, karena centang itu kan ada kolom-kolomnya. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya gini, kita 30 menit ini misalnya dengan sistem Gayaran Mataram ya Pak Dedi ya, yang 1520 itu. Yang dikenal saat ini Gayaran Mataram itu ya. Nah, cuman kan ketika kita berbicara masalah rohnya, dari dulu Gayaran yang sekarang dikenal itu ternyata salah Pak. Yang dudui, medoti, manggung, ternyata itu gacoran, masuknya gacoran. Yang Gayaran itu tetap ada sisi keindahannya. Nah itu kita kan pengennya mengembalikan ruhnya lutut itu keindahan. Jadi sebenarnya kalau yang Gayaran yang saat ini ya sama aja dengan gacoran yang di luar. Cuman kita penilaian Jogja. Dan itu pun sebenarnya sangat jadi pembeda Jogja. Jadi ketika kita menggunakan duduk, medoti, manggung, orang luar daerah itu antusias. Itu aja sudah antusias, apalagi dengan misalnya kita irama atau lagu ya, itu gitu. yang sangat ditunggu. Dan beberapa rekan dari luar kota itu
Ya kemarin di PEN itu udah kita ini Pak, dengan dua sistem itu. Dengan dua sistem itu udah kita ini mainkan di itu. Nah tapi di satu sisi dengan sistem yang pakai nilai 1 kali bunyi nilai 1 itu juga ada masuk di Besok dibuat yang aja Pak. ya. Kayak jamnya itu aja. Yang tadi ada buat itu aja. Iya. Iya gitu. Jadi kalau saya menambahkan sedikit dari Mas Harun, yang 8 kriteria itu dasarnya Pak. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu tetap nanti tiga. Iya. Jadi nanti itu breakdown dari 3 yang batang, Iya. tengah, ujung itu dasarnya dari 8 itu. Tapi kalau kita ini kan Mas Harun katanya unek-unek ya. Unek-uneknya Mas Harun itu dasar-dasarnya Pak. Jadi emang itu pemahaman untuk juri sebenarnya. Kalau untuk sosialisasi ke peserta mungkin itu yang angkatan tengah ujung, tapi itu angkatan itu kan terdiri dari beberapa dasar tadi. Jadi 8 itu Kalau yang 3 macam itu masih bisa di kemarin kita udah ini Mas ya di whiteboard itu. Jadi nanti ada penilaian yang termasuk angkatan, termasuk tengah, masuk ujung. Jadi formulasinya itu ketika 3 di breakdown itu jadi 8 itu Pak. Itu dasarnya 8 itu. Dan itu memang pemahaman untuk juri. Sebenarnya itu saya menuliskan itu ya dari input beberapa teman toh. Selama ini kalau dulu misal pakai istilah kandel, orang bingung. Nah, iya. Aneh menurut jenengan opo ketuanya jelas ya, jadi saya pakai bahasa yang paling sederhana, artikulasi dan intonasinya jelas. Itu arahnya juga nanti kandel. Itu malah bahasa yang paling sederhana, dan orang lain pun punya anggapan seperti itu. Betul. Terus membat, ada sing bilang ono cengkok, ono ngayun kayak gitu. Kalau dulu kan sudah pakai garing, kandel, terus bening, orang lebih sulit memahami. Tapi ketika dibikin kalimat terus dibikin istilah baru, karena ini Cetho itu artikulasinya jelas, intonasinya jelas kayak gitu. Jadi ada 8 itu tadi, kurang lebih sebenarnya ini yang mau dibicarakan lebih ketotol 4 tadi maksudnya Mas. Ya, jadi 8 itu breakdown dari 3 tadi. Sebenarnya intinya sih semuanya sama, cuman untuk pemahaman juri bahwa 8 itu dasar. Ketika semua kriteria 8 itu sudah terpenuhi, berarti perkutut itu bisa naik ke jenjang berikutnya, spek untuk keindahannya. Kalau cuma itu kan nggak mungkin kan. Dari 8 itu pasti cuma paling 1 atau 2 yang masuk. Tapi itu memang pemahaman untuk juri nantinya. Kalau untuk ke masyarakat, sosialisasinya ke penggemar untuk ini mungkin bisa lebih disimpulkan lagi. Cuman dasar 8 itu untuk calon-calon juri memang harus tahu. Iya. Dan istilah pun kan itu cuma istilah. Karena kan kemarin juga yang sebelum-sebelumnya, yaitu istimewanya Jogja itu ada sisi keindahannya, entah itu namanya irama atau lagu. Ada emang pinter. Makanya besok dengan briefing itu nanti besok. Berapa orang? Ya kalau kemarin tuh kan kita kan pemanasan itu Pak ya, di PEN itu. Jadi karena rame kan iya, ada 8 juri loh. karena kalau kemarin itu kemarin tuh satu juri memantau 3 atau 4 itu Pak kemarin tuh. Nah cuman ada satu juri yang merangkum dari sekian yang ada di gantangan tuh, mana yang Cetho, mana yang ini kan. Nah, itu juri. Nah juri yang itu dia langsung menyocokin, memadukan sama yang itu. Nah kenapa saya bikin kolaborasi itu? Jadi satu yang biasa ikut di lomba dengan 1 kali bunyi nilai 1, yang biasa ikut di lomba dengan nilai
1520 itu juga terangkum, dan kebetulan Mas Harun ketika di lapangan di Cantelan itu Mas Harun juga nih, oh yang nomor ganteng kan cocok. Nah itu ketika dicocokin sama yang itu, nah cuman kita tinggal mencari, merumuskan ini gimana ini itu loh Pak. Nah itu. Jadi ada cetro, cantas, apa itu sudah masuk kemarin. Itu kan rosonya Pak ya. Kita mengembalikan. Jadi pembicaraan dulu kemarin sebenarnya santai Pak ya, ngobrol. Ya kemarin tadi loh. Padahal sini kan duanya juga yang utuh yang tapi kan saya ya ada yang buat iya rasa itu proses kan mengembalikan ke rohnya perkutut zaman dulu lah, awalnya rosos ya itu kan menggunakan rosos. Ya saya cuma menambahkan sedikit ya, karena ini untuk perangkuman sampah, nanti untuk galiran dan menuju ke klasik dan memakai angka ya, mudah-mudahan nanti bisa selaras dari awal sampai akhir ya. Jangan seperti ada burung puter itu dari dulu sampai sekarang, baru sekarang ini rusak cara penilaiannya. Dulu kan istilahnya kalau 43 ya tidak ada nilai yang istimewa di situ, tapi sekarang setelah di situ dimasuki orang-orang perkutut yang istilah yang senior itu, akhirnya rusak. Jadi nilai puter itu 43, di situ ada nilai istimewa 9. Itu nggak masuk akal ya. Burung terendah nggak bakalan jadi juara, tapi ada nilainya 9. Kan gitu. Jadi sampai sekarang itu puter, makanya saya dengan Mas Mayor dan kelompok ini Mataram Kota Gede, puter itu mundur semua. Dan sampai juri pun bingung, manuk kayak apa itu geruk kok itu ada nilai istimewanya 9. Padahal kalau ada nilai 9 itu kan sudah pasti iramanya sudah ya boleh dibilang 4/3/4, 4/3,5. Tapi enggak. Ya makanya untuk perkutut ini mudah-mudahan ya nanti dari awal sudah bagus. Jangan sampai Pak Danang urung ngomong terkontaminasi yang lain. Karena kan Pengalaman kemarin ketika di Gunung Kidul nilainya sama. harus ngomong Seperti itu. Jadi ya putar ya putar, ya buku ya buku yang itu. Bisa seperti itu. Jadi mudah nanti pakai angka, kalau puter itu kan nilai tertinggi 9 ya, kalau yang terendah 7 kan bisa 8 ya. Mudah-mudahan nanti kalau Mas Harun dengan timnya membuat untuk merumuskan penilaian mungkin bisa ya, dari nilai terendahnya berapa, tertingginya berapa. Jangan sampai nilai yang istilahnya kalau dalam kejuaraan ini bakalan itu, tapi di situ ada nilai istimewa kan magu ya. Itu makanya waktu saya udah kalau cara ini sesuk ning puter ambiar kan. Ya nggak tahu kemarin tuh biasanya di Noto Prajen itu minimal 250-300, kemarin cuma 120. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin bukan masalah itu, yang bukan masalah itu, karena apa, cuma saya udah hanya cara ini sesuk wis ora bakalan. Karena peserta itu sekarang bahkan lebih pintar timbang juri. Iya. Ya kan? Kritis banget itu. Padahal kalau memang menikmati, enak menikmati perkutut, tidak ada teriak-teriak gitu ya. Jadi saya gacor bukan burunya tapi pemiliknya kan gitu. Ya monggo dilanjut. monggo Pak Danang, monggo. Enggak ngobrol. Jadi cerita kemarin di Gunung Kidul gimana ya? Ceritakan. Ya, ini masalah itu. Iya. Menurut saya kalau perkutut yang namanya irama itu pertama, jadi antar anggurnya dulu. Jeda antar anggur. Jadi jeda antar anggur berapa hitungan lah itu. Yang kedua itu dari yang paling enak didengar seperti angkatannya. Jadi depan biasanya kan narik ke atas, itu keduanya.
Yang ketiga jangkep genep. Genep itu ada depan, tengah, ujung. Nah, depan, tengah, ujung itu ada yang istilahnya empat, ada yang nelu, ada itu. Nah, kalau saya kecenderungannya apa ya? Kayak baginya itu ngepat, tapi nggak jelas tengahnya. Itu kalau saya utamakan itu, tapi kalau depannya narik ke atas daripada ngepat tapi cuma rokok. Kan biasanya kalau angkatan depan jengnya itu biasanya tengahnya kurang. Saudara kalau nggak ketek gitu nggak, tapi soalnya 1,5 lah, nggak 2 tapi 1,5. Kayak ketek. Nah, kan kalau 4 biasa ketek. Sama ketek itu menang banget. Karena kalau saya menang dari depannya dengan Lebih diarahkannya Nah, ada tengahnya. ya ada tengahnya, tapi benar gitu loh. Cuma itu aja nih. Kalau nah dengan muni itu ngalus ketekuk sama yang ketekuk. Tapi itu dan intinya tuh jeda antar anggota itu paling utama. Yang kedua angkatan depannya sendiri yang menarik ke atas itu yang paling nanti yang ketiga mungkin ya yang lainnya kayak ketekuk itu ya enak, tapi masih lah yang ketekuk ya gitu. Tapi yang utamanya itu antar anggota itu tetap harus jedanya lama, itu lebih enak. Ya itu monggo. Itu emang kalau di Madya nanti juga terfilter di cetonya atau kalau itu nanti kalau di Madya sudah menjadi kelengkapan. Jadi harus burung dengan ceto dan panjang. Kalau enggak ini enggak bisa naik ke kelas selanjutnya dan tidak mungkin untuk menjadi pemenang karena tidak ceto dan tidak panjang. Nanti apalagi kalau semisal ya kita bahas bersama. Nanti sing Madya itu arahnya burung dengan spek seperti ini ya difilter di Madya ini. Yang perlu jadi kelengkapan apa? Misal nanti membatnya. Nah ini membat nanti ini di fase utama. Karena harus panjang karena nanti di fase utama kita mau menilai membatnya. Jadi kita cari panjang itu harus di Madya. Burung harus punya kelengkapan itu. Cetot juga harus. Sing terdengar tepat itu tadi nanti dan nanti mengarahnya irama antar anggungnya kan karena wis cetol dhisik manuk kayak gitu. Kalau bahkan ada yang mau sepi tapi cekok aku antara anggung jelek ini kan makanya sebut tadi kan asumsinya pakai langkung atau panjang itu nanti juga sudah terfilter. Bahkan nanti kalau lebih enak mana nanti di area klasik itu reng-rengan saya ya nanti sudah ada kriteria penilaian namanya proporsional. Jadi kenjengatan ya rapena kayak gitu. Jadi nanti proporsional dan emang mungkin kalau ada nilai istimewa itu mungkin juga karena rasa ya selama ini. Nah, makanya saya bikin itu berjenjang. Kita sepakat, kita saling kenal dan mengenalkan tentang kriteria keindahan itu nanti akan semakin padat menjadi kesatuan sampai di ranah rasa sing ada pertimbangan proporsional juga jadi bahan pertimbangan. Untuk awal kita mengenalkan secara jelas dulu tentang artikulasinya, tentang kenyaringannya. Ini kalau burung nyaring itu nanti kamu masuknya di kriteria ini. Kalau ceto itu seperti apa ya? Dilihat keteknya aja. Jadi paling itu kan juga orang istilahnya sing ketuane ceto itu sering orang pakai istilah itu untuk manuk sing apik itu ya. Itu cuma saya rangkum. Sing nyengko iki ya berarti sing pakai istilah lain ada sing membat itu tak bikin istilah kayak itu istilah saya tak cengkok cuma pembeda saja. Biar nanti kelasnya tetap beda ya Mas? Beda-beda. Nanti kelasnya maksudnya beda-beda Berjenjang itu Pak. iya berjenjang. Nanti kan seandainya ngomong kita pemula ya Pak Wi ya? Ya pemula dulu. Kita pemula tapi ada guru kayak gitu. Nah nanti lu kok enggak orang lebu Mas?
Kan bisa gitu toh. Ya, untuk Loh, di nah, berikutnya. nggo pemula. Oh, dinamu nganu masuk iki Mas, kelas iki. Ya. Nah, kan harus kesana kelas apa itu nanti Madya apa ya? Ya, Madya. Nggih, ayo nanti masuk kelas Madya. Oh, ya udah, nggih nuwun. Ayo itu nek kowe tak nggo pemula, kowe nang bulan lho Mas. Nah, kan gitu. Ya. Nah, gitu. Iya toh? Nah, jadi kan kita harus apa ya? Slogan lah, jadi disori bayar. Bahkan kemarin ada masukan. Ning namu aku mesake manukmu. Iya. Manukmu monggo terus ana encone tak golek encon mau piye. Nah, secara teknis Pak itu bisa diatur. Udah menang berapa kali ya udah close kan. Nah, Bisa di gitu. pemula. Iya. Bahkan pemula ketika dia kriterianya bagus, ada kemarin masukan saya ngobrol sama teman yang lain, ya ada kayak semacam tiketing. Ya. Misal bintangnya bagus atau tapi di fase lomba pemula itu kalah, tapi ini sebenarnya suaranya bagus, bisa di Madya. Ada rekomendasi dari juri. Iya. Wes iso mlebu ning Madya itu. Nah, nanti kan ada nanti nggih benar, nanti kan bisa aturkan nanti kan saya mau nanti juri yang bisa menjawab. Iya. Oh Mas ini nggak mau pelatih dari Mas. Nah, pemula ini makanya iya gini loh. Nah, nanti kan lambat launnya ada pemahaman dengan itu kan tahu nanti oh iya wah itu Madya kita nggak boleh Madya kan ya itu aja. Harapannya seperti itu Pak, mulai dari dasar. Nah kita kenal dasar dulu kan. kita ya. Ya benar ya rapotnya gitu panjang pendeknya nah gitu proses itu. Ya, memang sebenarnya seperti yang diutarakan unek-unek Mas Harin itu sebenarnya formula untuk biar orang di sisi juri maupun pemain itu mudah untuk memahami. Nah, iya, memang arahnya nanti bahkannya ke seni suara. Yeah. Memang kalau berbicara tentang seni suara itu ya memang ya akhirnya kerasa. Nanti bilang angkatannya Pak Harus panjang membuat resik. Anu apa lagunya senggang lenggang terus apa dasar suara harus andel garing bening, lebih klasik lagi nanti ada salib mendat ninjal, ada garing bening, ada kempel kuwung temlawung. Nah itu Mumet deh. bagi yang paham tapi bagi yang tidak paham mumet akhirnya. Itu Mas Basis ya memang kalau paham? kalau dimulai dari memang kota gede. Kalau itu bisa saya bilang bisa mengulang sejarah masa silam. Dulu itu kan di tahun 57 itu kan juga berangkat dari kota gede dan menjadi EP3SI jadi EP3SI itu dari kota gede, dari Paguyuban Langan Kisworotomo DIY bersama dengan Paguyuban Pagelaran Langan Kukilo Sworo Mataram kota gede itu didukung oleh beberapa paguyuban dari luar kota, akhirnya jadi EP3SI tahun 57. Nah, akhirnya terus berkembang menjadi sebuah perlombaan di dalam Panembahan itu. Jadi lomba gede ya. Nah, itulah cikal bakal EP3SI di situ. Gitu. Nah, itu ya kalau berangkat dari kota gede ya keren, seorang mengulang sejarah lagi. Maksudnya. Ini tetap Dimulai dari Penny ya kan itu. Nah, menggaris bawahi Pak Datang tadi ya. nggih. Sing dikarepe cetha payu. Sing dinaik-naik ya sing ning nggon bungkusan. Agem rencang-rencang sedaya menanggapi pun kerjapi sak wontenipun kagem jangkepi pun lajengaken malih. Monggo Mas Hendra Mas. Monggo Mas Danang. Monggo saya mawon. Ini semuanya ingkang kaping kalih. Mas.